Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi viewers dari kanal YouTube Philip Futures. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu indikator teknikal, yaitu stokastik osilator. Stokastik osilator ini dikategorikan sebagai indikator momentum. Secara teknis, perannya yakni menunjukkan harga penutupan terakhir dengan mengkalkulasikan selisih harga terendah atau tertinggi selama rentang waktu tertentu. Nah, stokastik ini memiliki level-level minimum sebesar 0% nantinya dan sampai maksimumnya itu di 100%. Jadi nanti indikator ini pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasikan kondisi oversold atau jenuh jual dan juga overbought atau jenuh beli. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tergabung di Philip Futures dan ingin memasukkan indikator stokastik osilator ini, caranya cukup mudah. Caranya ketika di menu watchlist ya, tinggal klik kiri di produk yang ingin Bapak Ibu transaksikan. Kemudian akan muncul ya menu chart ya, tinggal klik kiri nanti akan pindah ke sebelah kanan, ke sebelah panel view. Nah, ketika sudah ada di sebelah kanan atau di panel view, Bapak Ibu bisa langsung memperbesar tampilan chart dengan mengklik tombol memperbesar bagian atas ini. Ya, tinggal diklik kiri. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan indikatornya. Caranya tinggal menambahkan di menu toolbar di atas ini ya, ada tulisannya add indikator. Kemudian klik kiri, nanti Bapak Ibu bisa langsung mencari indikator apa yang misalkan Bapak Ibu ingin gunakan. Dalam hal ini stokastik osilator ya, atau bisa juga menggunakan tombol search ya, diketik saja stokastik. Nah, ketika sudah muncul bisa langsung klik kiri ya, nanti akan terplot di bagian bawah chart ya. Nanti kemudian ketika ingin memberi perubahan atau settingan pada stokastik osilator bisa langsung klik kiri ya di chart info, kemudian akan muncul menu setting ya. Klik kiri lagi, nanti akan muncul tabulasi atau menu perubahan dari pengaturan stokastik osilator. Jadi beberapa platform itu menggunakan settingan default sebesar 14 pada persen K periodenya, kemudian 3% pada persen K smoothing dan juga persen D-nya sebesar 3 juga begitu. Ya, sementara platform lain ada juga yang menggunakan pengaturannya 833 atau 1033 gitu ya. Namun pada dasarnya semakin besar angka persen K ini ya, semakin lambat stokastik berfluktuasi antara 0% sampai 100%. Nanti akan saya jelaskan di sini. Dan semakin kecil juga kalau misalnya kita menginput persen K di bagian sini, nanti akan semakin cepat stokastik berfluktuasi antara 0 sampai 100% gitu. Nah, selanjutnya tidak hanya itu, kita bisa langsung mengganti juga tampilan dari garis-garis yang ada di stokastik osilator. Yang pertama kita bisa mengubah ketebalan dan ketipisan dari garis itu. Ini misalkan saya contohkan, saya tipiskan ya. Ketika klik apply, nah garisnya akan tipis kembali. Kemudian juga misalkan mau garis solid atau putus-putus, dan juga warnanya bisa diubah. Misalkan saya mau ganti warna merah signal line-nya dan warna birunya di satunya lagi, tinggal klik apply, semuanya bisa berubah. Nah, lebih detailnya oversold ini adalah kondisi ketika harga dinilai terlalu rendah ya. Jadi areanya di sini nih ya, 0 sampai 20% ya. Jadi ketika terjadi oversold, maka pergerakan stokastik itu ada di sekitaran 0 sampai 20%. Sedangkan overbought itu ketika kondisi di mana harga dinilai terlalu tinggi atau mahal. Nah, jadi ketika overbought itu terjadi maka pergerakan stokastiknya itu ada di level 80% sampai 100%. Nah, itulah tentang pergerakan overbought dan juga oversold. Nah, perlu jadi catatan Bapak Ibu sekalian jika menggunakan stokastik osilator adalah ada dua garis osilator yang perlu diperhatikan untuk menemukan sinyal jual dan juga sinyal beli yang lebih terkonfirmasi. Yaitu yang pertama adalah garis K. Ya, garis persen K ini berlaku sebagai garis utama sehingga dijuluki dengan signal line. Kemudian di sebelahnya ya, ini adalah garis persen D alias trigger line. Jadi garis persen D ini merupakan rata-rata dari garis persen K itu sendiri ya. Nantinya kedua garis ini akan berpotongan pada titik tertentu. Misalkan di sini sudah melakukan perpotongan, dan di sini perpotongan, dan begitu seterusnya. Nah, berbicara dengan stokastik osilator, sebenarnya kita bisa memanfaatkannya menjadi beberapa hal. Yang pertama,
kita bisa memanfaatkannya untuk mengetahui fase overbought dan juga oversold, ya. Jadi ketika zona overbought itu menandakan harga aset yang sudah terlalu tinggi, ya. Ini contohnya misalkan. Jadi ketika harga aset itu sudah ada di zona overbought, sehingga mengakibatkan adanya potensi penurunan, ya. Penurunan atau koreksi harga. Sebaliknya, ketika ada pergerakan di bagian oversold, ya. Oversold ini berarti menunjukkan nilai jual aset yang hampir mencapai titik terendah atau terlalu murah. Makanya situasi tersebut justru memunculkan potensi kenaikan harga ke depannya. Kemudian fungsi atau manfaat yang kedua adalah untuk menentukan entry dan juga exit trading, ya. Untuk menemukan sinyal entry, trader harus mengamati persilangan antara garis persen K yang sudah saya jelaskan dan juga persen D, ya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah memperhatikan bagian stokastik osilator, jadi sinyal beli itu terdeteksi ketika garis persen K, ya. Garis persen K itu memotong garis persen D, ya, dari bawah ke atas. Nih contohnya nih. Jadi persen K, saya ulangi lagi, persen K itu memotong garis persen D dari bawah ke atas. Nah, ini sebenarnya namanya golden cross, ya. Kemudian kalau misalkan kita melihat begitu, ya, garis persen K memotong garis persen D pada posisi atas menuju ke bawah. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini merupakan posisi dead cross, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang dead cross dan juga golden cross, yang perlu diperhatikan adalah persilangan kedua garis osilator tersebut terjadi di zona overbought ataupun oversold, ya. Maka sinyal entry dan exit trading tersebut lebih terkonfirmasi. Baik, demikianlah penjelasan indikator teknikal. Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan Philip Nova, bisa langsung klik link bio di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus update video dari kanal YouTube Philip Futures. Terima kasih, sampai jumpa.